Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang segi empat. Pada video sebelumnya kita mempelajari tentang segi tiga, yaitu bentuk yang memiliki tiga ruas sisi dan tiga titik sudut. Maka bisa dipahami, bisa diangan-angan apa itu segi empat, yaitu bentuk yang memiliki 4 ruas sisi dan 4 titik sudut. Oke, lanjut saja. Nah, ini dia adalah bangun-bangun segi 4 ya. Yang pertama itu ada benda-benda di sekitar kita yang menyerupai bentuk segi 4. Di sana ada papan catur ya. Siapa yang main catur di sini? Kemudian ada balok itu. Kalau balok itu bentuknya kubus ya, tapi kalau dilihat dari satu sisinya, maka akan menyerupai bentuk segi 4. Kemudian ada kertas origami, kemudian ada jam, ada jendela. Nah, jendela biasanya bentuknya persegi panjang ya. Kemudian ada kalender, ada figura dengan foto di dalamnya, dan ada tembok. Tembok itu kalau dilihat dari satu sisi, maka kelihatannya seperti bentuk segi 4. Banyak ya di sekitar kita yang membentuk segi 4 seperti meja, laptop, HP. Jika dilihat dari satu sisi, maka akan terlihat seperti bentuk segi 4. Nah, juga bagi yang Islam ya, yang mondok juga akan sering menemui kitab yang sering kita baca tiap hari ya, insyaallah, yaitu Al-Quran. Jika dilihat dari salah satu sisinya, maka akan terlihat seperti segi 4, terutama khususnya terlihat seperti persegi panjang ya. Oke, selanjutnya ada masalah 1. Diketahui jajar genjang ABCD dengan alas 10 cm dan tinggi 5 cm. Luas jajar genjang ABCD adalah titik cm. Nah, dari pembelajaran yang akan kita pelajari, kalian dapat nantinya untuk menyelesaikan masalah 1 ini. Ada jajar genjang, alasnya 10 dan tingginya 5 cm. Jadi luasnya berapa? Oke, kita lanjut. Bangun datar segi 4. Segi 4 adalah suatu bangun datar yang dibatasi oleh 4 ruas garis lurus dan memiliki 4 titik sudut. Berarti asumsi kita benar ya tadi. Kemudian selain itu, jumlah besar sudut segi 4 adalah 360 derajat. Ingat segitiga jumlahnya berapa? 180 derajat. Sedangkan segi 4 jumlah keempat sudutnya adalah 360 derajat. Jenis segi 4 yang umum dijumpai adalah persegi yang merah itu ya, persegi panjang yang biru di sebelahnya, kemudian belah ketupat yang kuning, jajar genjang yang hijau, trapesium yang oranye, dan layang-layang yang warna apa itu? Tosca ya. Oke, itu adalah jenis-jenis segi 4 yang umum kita temui di sekitar kita. Layang-layang ini kan yang sering kita mainkan waktu kecil ya. Namanya juga sama. Hampir mirip sih. Layangan ya. Sedangkan jajar genjang ini biasanya di makanan. Oke, selanjutnya. Luas dan keliling segi 4. Yang pertama ada persegi. Kelilingnya persegi adalah sama untuk semua bangun datar. Keliling itu adalah jumlah dari semua sisi. Jadi karena memiliki 4 sisi, maka jumlah dari keempat sisi tadi. Sedangkan persegi memiliki sisi yang panjangnya sama. Jadi kelilingnya adalah sama dengan 4 dikali sisi. Di sini sisinya itu panjangnya 3 ya. Berarti 4 dikali 3 sama dengan 12 cm. Satuannya cm untuk keliling. Sedangkan untuk luasnya
yaitu sisi kali sisi. Asalnya luas itu dari bangun tersebut ya, ada berapa ada berapa satuan kotak kecil tuh ya, itu kan ada 9. Nah, sesuai dengan rumus tadi, yaitu sisi kali sisi, yaitu 3 dikali 3, hasilnya sama dengan 9 cm kuadrat. Asalnya di situ ya, dari menghitung luasnya itu berdasarkan satuan kecil tadi. Contohnya di yang persegi panjang ya. Di situ kalau kalau dihitung dari kotak kecilnya itu ada berapa? Ada 15. Sedangkan luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar, yaitu panjangnya adalah 5 dan lebarnya adalah 3 cm. Maka hasilnya adalah 15 cm kuadrat. Sesuai ya. Sedangkan untuk keliling sama, yaitu jumlah dari semua sisi. Di sini berarti panjang ditambah lebar tambah panjang ditambah lebar. Berarti dapat disederhanakan 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar tutup kurung. Berarti berapa? 8 dikali 2 16 cm untuk kelilingnya. Selanjutnya ada jajar genjang. Kelilingnya sama, yaitu jumlah dari semua sisi. Berarti di sini 15 ditambah 10 tambah 15 tambah 10 ya. Mudahnya begitu. Totalnya berapa? 50 cm. Disederhanakan di sini karena sisi yang berhadapan itu sama panjang, maka dijadikan 2 dikali A ditambah C dalam kurung ya. 2 dikali dalam kurung A ditambah C. Berarti 15 tambah 10 berapa? 30 cm dikali 2 sama dengan 15 tambah 10 itu 25 cm dikali 2 sama dengan 25 cm dikali 2 sama dengan 50 cm. Kemudian luasnya yaitu alas dikali tinggi, 15 dikali 6 cm. Karena jika kita perhatikan baik-baik ya, jika kita potong sisi di dekat tinggi itu terus kita pindahkan ke ujung sebelahnya, maka itu bisa membentuk persegi panjang ya, yang mana rumusnya adalah panjang kali lebar. Karena di sini jajar genjang, maka rumusnya adalah alas kali tinggi. Sebenarnya asalnya sama ya. Jadi karena alasnya 15 dan tingginya itu 6, maka luasnya sama dengan 90 cm kuadrat. Oke, selanjutnya adalah yang keempat, belah ketupat. Keliling belah ketupat sama, yaitu jumlah dari semua sisi. Nah, belah ketupat itu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Terus apa bedanya sama persegi? Bedanya sama persegi yaitu pada kalau persegi itu tidak hanya memiliki 4 sisi sama panjang, juga memiliki 4 sudut sama besar. Jadi karena kriteria belah ketupat hanya 4 sisi sama panjang, maka persegi juga termasuk dalam kategori belah ketupat. Tapi belah ketupat belum tentu persegi. Di sini belah ketupatnya memiliki sisi 13 cm, maka semua sisinya itu juga sama 13 cm. Jadi kelilingnya adalah 4 dikali 13. Karena 13 tambah 13 tambah 13 tambah 13 sama dengan 52 cm. Satuannya cm. Sedangkan untuk luasnya itu adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal 1 itu yang mana? Yang melintang ini, yang warna pink ya. Karena dari ujung kiri ke titik tengah itu 5 cm, maka diagonal 1 itu panjangnya adalah 10 cm. Sedangkan diagonal 2 itu yang hijau ini ya, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, yang memiliki panjang 24 cm. Jadi setengah dikali diagonal 1 yaitu 10,
di cm dikali diagonal 2 yaitu 24 cm, maka luasnya sama dengan 120 cm kuadrat. Satuannya cm kuadrat. Untuk luas semuanya cm kuadrat ya. Kemudian ada layang-layang. Layang-layang mungkin cukup sering kita lihat ya. Layang-layang memiliki rumus keliling yang sama, yaitu jumlah dari semua sisi. Karena layang-layang memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, maka tinggal dikali 2, disederhanakan jadi 2 dikali, kalau di sini tuh 2 dikali dalam kurung B ditambah A ya. Maka 2 dikali dalam kurung A ditambah B ya. A dulu. Dalam kurung 20 ditambah 15 sama dengan 35 dikali 2 sama dengan 70 cm. Lebih mudah dipahami kalau keliling itu langsung saja dijumlah ya. 15 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 20 cm. Hasilnya adalah 70 cm. Keliling itu jumlah dari semua sisi. Untuk luas sama seperti belah ketupat, yaitu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal 1 di sini itu yang ungu itu, yang ungu agak biru itu ya. Diagonal satunya itu 24 cm dan diagonal 2-nya adalah 25 cm. Maka setengah dikali 24 dikali 25 sama dengan 300 cm kuadrat. Untuk trapesium, kelilingnya sama, yaitu jumlah dari semua sisi. Nah, di sini kita hitung dari atasnya. Jumlah dari semua sisi 10 cm ditambah 15 ditambah 24 ditambah 13 itu sama dengan 62 cm. Nah, jadi kelilingnya di sini rumusnya tetap ya. Rumus kelilingnya A ditambah Y tambah B tambah X, yaitu jumlah dari semua sisi. Kemudian untuk luasnya, yaitu 1/2 dikali dengan jumlah dari sisi yang sejajar. Di situ kalau di sini tuh yang pink tuh ya, yang A sama yang hijau ditambah B berarti itu dalam kurung, kemudian dikali dengan tingginya. Jadi setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Jadi sama dengan 1/2 dikali dengan 10 ditambah 24, yaitu 34 ya, dikali dengan 12. Maka sama dengan 204 cm kuadrat. Begitu ya. Jadi yang paling mudah itu untuk keliling. Keliling itu pasti adalah jumlah dari semua sisi. Oke, selanjutnya itu saja mungkin dari saya. Jadi dari segi 4 itu apa? Segi 4 adalah bentuk bangun datar yang memiliki 4 luas sisi dan 4 titik sudut, dengan jumlah dari titik sudutnya adalah 360 derajat. Segi 4 yang sering kita temui apa saja? Yaitu ada persegi, persegi panjang, kemudian jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Itu yang sering kita temui ya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.